Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong gak karuan, baru diunggah ulang lagi, baru diadu-adu lagi dengan video-video lain. Waduh, babak belur itu nanti yang nonton. Ya, aku nggak kasih izin tuh yang seperti itu. Kalau mau share ya linknya saja gitu. Kemudian lagi semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga. Dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa kalian semua itu tercurahkan juga kepada kalian semuanya. Sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Ini akhir pekan, jadi semoga saja bisa tidak terlalu panjang ya, sehingga akhir pekan kalian juga tidak terganggu ya. Dan aku juga ini akan berangkat ke Surabaya ya, insya Allah nanti pulangnya malam juga. Adalah sesuatu yang harus didiskusikan bersama teman-teman dakwah di Surabaya ya. Jadi aku melanjutkan kajian yang pekan yang lalu, dan ini tidak terlalu berat kok ya, ringan-ringan saja. Kemarin kan masih seri 1, sekarang seri 2 tamat. Ikhlas, riya, syirik. Ya. Ikhlas. Ya. Riya. Syirik. Gitu ya tulisannya. SYIRIK. Nah, ini ya. Gue hapus dulu biar nggak anu. Nah, ini ya. Gini ya. Dan ini seri 2 insya Allah tamat. Aku akan sampaikan dengan metodologi yang segampang-gampangnya supaya kalian gampang untuk memahaminya ya. Oke. Apa itu ikhlas? Apa itu riya? Apa itu syirik? Tinjauan kita tinjauan rasionalitas saja ya. Nanti kita lihat gimana. Oke, sebelum itu aku bacakan dulu komen yang masuk ya. Komen yang masuk dari kalian ya. Oke, pertama dari Gispati, alhamdulillah Palu hadir, salam Isra Tuan Guru dan semua yang ngaji. Oke, terima kasih. Salam Isra juga untukmu dan untuk semua saudaraku di Palu, dan terima kasih matur nuwun atas dua merah hatinya.
Dilanjutkan soleha kita Rahani Junaidi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bandung hadir dan selalu ikut ngaji Tuan Guruku. Oke, terima kasih atur nuhun nak sadayana. Tuh, ada telepon bilang Bapak masih syuting. Pesannya apa gini ya? Oke. Mana tadi? Terganggu. Soleha kita Rahani Junaidi. Atur nuhun ya, atur nuhun. Kumaha Pak Wartosna Bandung. Ya, atur nuhun. Salam Isra juga untuk semuanya. Oke. Waalaikumsalam untuk Rahani Junaidi. Kita lanjutkan. Kang Mas Metal Medan. Metal Baja Medan. Medan he. Kalau gue lain, Siantar. Premannya justru banyak dari Siantar yang di Medan itu. Ya, Ismail beristri lebih dari satu, tanda tanya. Gue nggak ngerti apa pertanyaan lu. Ya, gue baca gitu aja. Nggak nge gue dengan komen seperti ini. Maksudnya juga apa gitu. Ya. Oke, selanjutnya Bapak Abdul Muluk ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Dari Serdang izin nyimak Gus. Semoga diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang berkah untuk keluarga di Batu dan salam Isra untuk saudaraku semua di channel ini. Terima kasih Bapak Abdul Muluk dan begitu juga doa dari sini dari Batu ya. Semoga semuanya yang ada di rumah di Deli Serdang dalam keadaan baik-baik ya. Begitu juga untuk semua saudaraku di sana, salam Isra untuk semuanya. Kita lanjutkan Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap nyimak kajian Tuhan Guru. Salam Isra buat semuanya. Oke, terima kasih atur nuhun sadayana. Waalaikumsalam ka saha eta ka Kang Hermana Natawijaya. Kita lanjutkan di taku-taku. Ya betul gitu ya bacanya ya. Atau aditaku, ditaku apa begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak sambil goreng keripik mak tempe. Waduh, mantap juga ini. Campur goreng kopi. Sehat selalu nggih, salam Isra sedoyo. Kids. Doa yang sama juga untukmu ditaku-takun dan matur nuwun nuwun atas 4 merah hatinya. Kita lanjutkan masih ke Bandung lagi, ada Kang Sahran Gifari. Menyimak setelah tayang ya, komen ke-7. Sabtu pagi yang terik enak di dalam rumah. Oh. Kapankah Kapankah apa? Kapankah hujan membasahi bumi? Ya, sama di sini juga ya. Ya kalau sudah gini ini agak lumayan ya. Tapi nanti kalau sudah siangan tuh ya panas. Padahal dulu enggak loh. Dulu di daerah kami ini mau siang, mau pagi, mau sore ya, selalu stabil sejuk. Sekarang ekologinya sudah rusak ya. Iklim itu dipengaruhi oleh ekologi. Yang dulu perkebunan merupakan paru-paru untuk daerah kami sudah menjadi beton villa-villa. Dirusak lingkungannya. Oke, Kang Saran Gipari, kita lanjutkan Kang Mas sopo iki? Juanto. Wah, mantep kali, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cirebon hadir izin ikut ngaji. Lanjut Gus, gaspul. Memang yang benar itu gaspul loh ya. Kena lidah Jawa jadi gaspol. Padahal gaspul jadi pul ke pol. Ya itulah dialek dari Ibrahim, dari Abraham ke Ibrahim ya. Sangat-sangat setuju ya. Quran surat Ku ciptakan Adam di muka bumi untuk menjadi khalifah ya. Berbicara khalifah atau pemimpin jelas sekali kalau itu menunjukkan kata jamak, sangat betul ya.
Al-Quran tidak mengatakan kuciptakan Adam di muka bumi untuk menjadi manusia pertama. Ini menunjukkan kata tunggal, tapi di Al-Quran tidak mengatakan begitu. Apresiasi buat pemikiran jenengan Gus. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Yang aku tanya, kamu siap enggak? Siap enggak nanti? Karena ini berlawanan dengan mainstream ini. Siap tidak populer, siap babak belur, ya memperjuangkan kebenaran seperti itu. Makanya ya kalau ke pertumbuhan power kita ndak subur ya karena kita melawan arus. Kita ini anti mainstream. Kalau mau cari rupiah supaya banyak lewat iklan ya bikin aja kajian yang hihe itu ya bisa itu ya. Nah, artinya ketika kita mengambil jalur yang anti mainstream itu siap tidak populer. Kalau tidak populer ya siap untuk powernya tidak tumbuh subur. Artinya kontribusi iklannya itu ya menjadi tidak sebagus yang channel-channel lain. Itu masih dalam hal kontribusi, belum dalam hal sikap. Sesat, tidak taat ulama. Karena kita ini melawan mainstream. Mainstream mengatakan Allah itu menciptakan 1 Adam laki-laki dan 1 Hawa perempuan. Kemudian dari itulah akan bertumbuh bangsa-bangsa seperti yang ada kita ini. Nah, pertanyaan gue seperti yang kemarin sudah gue sampaikan kan, itu nggak didukung oleh ilmu genetika, sains tidak mendukung. Oh, ada mutasi gen. Kalau mutasi gen, kenapa sekarang nggak terjadi mutasi, cuman dulu doang? Kalau mutasi ya harus mutasi terus. Sekarang nggak ada mutasi. Tetap aja kalau bapaknya Afrika hitam, ibunya Afrika hitam, sama-sama hitam, anaknya mesti hitam. Kalau mamanya Cina, yang Cina itu sebenarnya putih apa kuning sih ya? Kuning lah ya. Kalau putih kan Eropa. Yang bapaknya Cina juga kuning, nggak mungkin anaknya nanti hitam legam seperti Afrika, nggak mungkin. Lah Adam itu termasuk yang mana? Yang Afrika hitam legam atau yang Cina? Oh, itu nganu Gus Beti. Awalnya Adam 1 ya, terus Bunda Hawa 1, anak-anak mereka itu kemudian menurunkan bangsa-bangsa seperti kita ini karena mengalami mutasi gen. Lah kalau mengalami mutasi gen, kenapa sekarang kok enggak? Enggak terjawab kan? Enggak terjawab. Artinya pemahaman bahwa Gusti Allah itu hanya menciptakan 1 Adam, 1 Hawa, kemudian beranak pinak menjadi bangsa-bangsa, itu tidak didukung oleh sains. Maka yang paling diterima oleh sains, dan itu juga didukung oleh Al-Quran, sudah kita bahas ya, harus ada Adam Afrika, Adam Cina, Adam Eropa. Ya seperti itu. Artinya apa? Adam itu tidak satu. Dan Adam itu bukan nama personal. Kan sudah kita kaji. Karena ada yang goblok. Kalau diisi kajian nggak didengerin. Maunya bantah saja. Goblok gue. Sudah dibikin berapa seri itu Adam itu, kan sudah ada itu videonya. Adam itu bukan satu personal seperti Gus Beti satu gitu, bukan begitu. Kan sudah kita simpulkan, semua manusia yang terlahir tanpa proses pembuahan sperma itu Adam. Kan sudah ada videonya itu. Sudah ada videonya. Tinggal nonton. Tapi naik gue keminter, dinaik kajian nggak ditonton, isomu cangkemmu bantah toh kon goblok. Dilihat videonya itu sudah dijelaskan di sana. Ya, sudah dijelaskan. Adam itu bukan nama personal satu orang namanya Adam, enggak. Siapapun yang terlahir tanpa proses
pertemuan antara sperma dan sel telur itu Adam. Kan sama dengan telur dari ayam atau ayam dari telur. Manusia dari sperma atau sperma dari manusia. Muter aja gue ini gak ngerti masalahnya. Mana lebih telur, mana lebih dulu antara sperma dan manusia? Mana lebih dulu antara telur dan ayam? Maka harus diputus rantai itu, harus ada telur yang tidak dari ayam dan ayam yang tidak dari telur. Yang paling mungkin yang mana? Sama dengan kita, harus ada manusia yang tidak dari sperma atau sperma yang tidak dari manusia. Yang paling mungkin mana? Yang paling mungkin adalah manusia yang tidak dari sperma. Artinya tidak hadir atau penciptaannya tidak dari pertemuan antara sperma bapak kita dan sel telur ibu kita. Harus begitu, harus ada pemotongan rantai. Itulah yang kita sebut Adam. Jadi Adam ini duduk wong situ jenenge Adam. Banyak Adam Afrika, Adam Asia, Adam banyak. Nah, kenapa aku jelaskan gini supaya kamu nanti bisa menjelaskan. Kalau khilafah di sini ya, khalifah itu nggak jamak, itu tunggal. Khulafa itu jamak. Gitu loh. Masalahnya kalau Al-Quran mengatakan bahwa sebetulnya ya ini hampir terjemahanmu ini ya mantap ya, tapi aku lebih senang begini. Akulah yang menjadikan khalifah di bumi. Nah, gitu loh. Ya. Akulah yang menjadikan khalifah di bumi. Bukan kamu kan gini, kuciptakan Adam di muka bumi untuk menjadikan khalifah. Ya. Apa benar begitu? Apa muncul nama Adam? Kan Adam tuh nanti berikutnya. Ini di Graito buka no Quran surat 2 ayat 30. Ya. Tapi yang paling penting begini loh. Apakah kalau disebut khalifah dan dia tunggal, khalifah itu tunggal. Terus itu membatalkan argumentasi bahwa Adam itu cuma satu? Enggak. Karena semua itu Adam. Al-Baqarah ayat yang ke-30. Semua itu Adam ya, karena pada saat itu yang jadi objek pembicaraan satu Adam. Makanya khalifah, gitu loh. Nih ya, surat yang ke-30 ya. Ingatlah ketika, ini depak ya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang, nah ini kan seorang kan? Ya, bukan beberapa orang, bukan seorang khalifah di muka bumi. Ya, terus berikutnya tahulah ya, malaikat mengajukan usul gitu ya. Sebetulnya begini ini. Ingatlah ketika ketika Robmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya akulah yang menjadikan khalifah di bumi. Gitu seharusnya. Khalifah itu kan tunggal. Kalau khulafatur rasyidin itu jamaah. Jadi aku masih ingat gini. Dulu masih kelas SMP kelas berapa ya? SMP kelas 2 itu ada pelajaran agama, aku masih ingat ya. Itu diajari khulafatul rasyidin gitu ya. Jadi siapa-siapa saja itu yang menjadi khilafah dari ini gitu. Jadi khilafah dan khulafa ya, jamak dan tunggal atau mufrad. Masalahnya, loh ini Gus, ini di surat 30 ini dia pakai khalifah nggak pakai khulafa. Terus apa itu menyalahkan sebuah argumentasi bahwa Adam itu banyak? Ya orang. Karena dia pada konteks ini, dia Allah itu sedang berbicara dengan satu Adam. Gitu loh. Yang dijadikan khalifah. Jadi bukan hanya Adam tuh, kita salahnya begini sih ya. Dikirain Adam itu, karena sudah terkontaminasi Bible. Gitu ya. Dikirain Adam itu nama satu orang gitu loh, enggak. Kalau gue enggak begitu, bahwa Adam itu nama semua orang yang itu terlahir sebagai manusia
pertama, kalau Afrika ya pertama Afrika, ya. Eropa ya pertama Eropa, Cina ya pertama Cina yang tidak melalui proses sebagaimana layaknya pertemuan antara sperma dan sel telur. Nah, itu sebagai bibitnya. Ya pada saat itu kan yang diajak bicara kan satu ya dia pakai khalifah. Gitu loh. Ngerti gak gue? Ini tuh. Jadi Kang Juwanto ya analisanya itu harus smart. Jadi kamu bisa menjelaskan gitu ya. Atau tonton lagi lah ya tentang Adam itu kan sudah ada videonya nanti di sana ya. Jadi kalau pakai teori-teori lama yang mainstream itu kan dipengaruhi Bible. Kalau Bible kan begitu ya. Adam ya. Adam plus Bunda Hawa iki ini dua anak terus ini menjadi bangsa ini jadi bangsa ini menjadi bangsa ini menjadi bangsa ini. Menjelaskan genetikanya ini repot. Terus ini termasuk ras yang mana ini? Asia, Afrika, Eropa. Kok terus bisa menjadi macam-macam? Oh, mengalami mutasi gen. Oh, iya. Jangan ditolak dulu, diterima aja dulu mutasi gen. Kapan dulu? Kenapa sekarang kok berhenti? Berarti rontok argumentasinya mutasi gen. Gitu loh. Yang paling rasional dan itu didukung dengan Al-Quran, Adam tuh banyak. Ya pada waktu di ayat itu dia bicara pada satu Adam, makanya pakai khalifah, nggak pakai khulafa gitu loh. Lihat lagi lah videonya, itu sudah siap, sudah ada kok. Ya, oke, mantap. Terima kasih untuk Kang Juwanto ya. Tapi ngono Kang, ya. Karena kalau kamu bilang khilafah, di sini kan kamu bilang begini. Ya apa lagi? Khalifah berbicara, khalifah atau pemimpin di mau ya. Menunjukkan jamak, khalifah menunjukkan jamak, itu yang masalah. Enggak, khalifah itu ya tuh apa mufrad, enggak jamak. Kalau jamak itu khulafa, ya. Oke. Ngerti ya, Kang Mas ya? Karena aku takutku kamu ngomong gini kamu nggak ngerti bisa jadi masalah nanti. Tapi nggak apa-apa ya, namanya aja sebuah pendapat diajukan saja. Salah ya ditandani. Oke, sekarang Kang Irfan Al-Akbar, rasul-rasul itu tentu punya istri-istri. Kalau hanya rasul biasanya punya istri atau istri-istri mantap. Ya begitu ya. Jadi ada dua pendekatan yang aku tawarkan ya, mau pakai yang mana terserah ya. Oke. Pak Ikhwan, salam Isra Gus, oke, salam Isra untuk Pak Ikhwan Tamim yang punya apa ini? Yang punya Pak Ikhwan Tamim mana? Tangerang. Ini apa ini si Beben ini? Ya, si Beben ini aku kadang-kadang kamu itu nanti tak bilang pekok ya nggak gelem tapi pekok gitulah. Kamu sering oot. Kita nggak bahas tentang Yesus, kamu bahas moyang Yesus menikah anak umur 3 tahun. Pekok gue. Apa yang sedang dibahas itu yang kamu komentari. Jangan aku ke kanan, kamu ke kiri. Goblok. Ngapain juga kamu bahas ini, orang topiknya bukan itu kok. Ya. Pelajari, kalau kamu mau bahas ini ya. Pelajari bagaimana antropologi Semitik. Supaya kamu tahu bagaimana proses nikah di sana.
Kamu tuh banyak terlalu sering menyerang kamu, tapi pondasimu itu ngambang. Sekali tendang roboh kamu. Karena kalau begini ya, kamu juga menyerang ya. Karena Ribka itu dinikahi umur berapa? 3 tahun. Umur 3 tahun. Terus kenapa memangnya kalau dinikahi umur 3 tahun? Gitu. Ya, kamu pelajari budaya-budaya Semitik. Tapi sekali lagi yang aku bilang, jangan oot. Yang tak jelaskan ini kamu aja belum ngerti kok wis lari ke sini. Ya, tak hapus saya. Gak seneng aku oot gini. Yang tak jelaskan itu loh. Aku jelaskan merah, ya kamu merah komentarmu. Jangan aku merah, kamu biru. Aku nggak ada pilih kasih, mau Islam mau Kristen, banyak macam tak tendang sama aku. Ya. Sekarang Aljus, peace. Oke, terima kasih ya, terima kasih. Kang Aljus. Mendisiplinkan itu memang sulit ya. Sulit. Supaya belajar sistematik itu memang sulit. Ya. Dikasih tahu jangan oot. Harus estetikanya. Ini estetikanya sih bagus. Cuman ootnya itu males ya. Ya. Oke. Sekarang kita bahas bagaimana sih sebetulnya ikhlas itu ya. Makanya ada sebut surat Al-Ikhlas. Tapi di sana nggak ada kata-kata ikhlas. Sebutnya surat Al-Ikhlas. Tahu nggak kenapa sebutnya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhlas, ikhlas. Ikhlas tuh begini loh. Satu-satu dulu ya. Ikhlas itu hanya itu artinya tidak ada yang lain. Itu ikhlas. Ya, hanya. Maka kalau kita konversi ke dalam amalan, amalanmu itu satu. Misalkan apa? Amalan sholat satu. Karena apa? Kamu sholat hanya karena Allah. Satu. Bukan karena yang lain. Satu. Ingat, tauhid ya. Siapa berapa. Ingat kan? Tauhid itu siapa berapa. Siapa Allah. Berapa? Satu. Ehad, ahad, tunggal. Ini ya. Jadi aku tulis satu ini ya harus Allah. Kalau bukan Allah meskipun satu ya enggak ikhlas namanya gitu loh. Jadi aku nggak perlu jelaskan lagi karena aku sudah dijelaskan di konsep tauhid itu. Ya, sudah. Nih. 1 bagi 1 berapa? 1. Ya. Alias 100% kan dia. Kalau dijadikan persenan kan jadi 100% dia. Kan begitu. Graito, ini lampunya perlu ditambah nggak? Kamu lihat dulu. Kalau perlu ini dihidupin. Katanya Imam bisa silau juga kalau dihidupin. Nggak usah. Oke. Ikhlas itu begini. Tidak ada selain ini. Ini amalanmu. Kita ambil contoh sholat, satu ibadah. Sholat, kenapa? Karena Allah. Maka engkau mendapatkan 1. 1 dibagi 1 sama dengan 1 sama dengan 100. 100% itu kan 100/100. 1. Gitu ya. Itu ikhlas. Sekarang habis ikhlas, ria. Ini ya. Ria. Ria itu begini. Dia sholat ya, sholat.
satu amalan. Sama ini toh. Pak anu dulu. Dia sholat ya, satu amalan ya. Tapi karenanya itu bukan hanya karena Gusti Allah agung satu, tapi ada lagi karena mertua, ada lagi karena tetangga supaya dilihat soleh, karena ada lagi karena apa meneh, tetangga, atasan, pimpinan gitu ya, ada lagi. Dan karena apa? Karena apa? Semakin banyak karenanya, maka pembaginya semakin banyak. Ya, memang sih ada karena Allahnya ada. Tapi dia bercampur dengan yang lain. Ya, maka di sini menjadi berapa nilainya? 1, 2, 3, 4, seperempat dia. Berkurang toh, nggak bisa 1 dia, tapi seperempat. 0,25. Nih. Apalagi kalau ininya nggak ada, kalau Allahnya nggak ada, dia murni sholat karena apa? Karena mertua. Karena apa? Karena tetangga, lingkungan. Karena apa? Karena atasan. Jadi nggak ada nilainya. Karena Allahnya nggak ada, nggak usah, bukan terus sepertiga, nggak ada nilainya. Allah itu satu. Ini gini ya, lihat ini, perhatikan. Ini pendekatan kuantitatif. Ini Allah ini satu. Tambah 0, 10 dia. Tambah 0, 100 dia. Tambah 0, 1000 dia. Tambah 0 lagi, 10.000 dia. Tambah 0 lagi 100.000 dia. Tambah 0 lagi 1 juta dia. 0,000 ini menjadi nilai. Tapi kalau satunya hilang, dia nggak ada artinya. 0. Terus nggak usah dinilai. 0. Ngerti nggak? Di sini juga begitu. Dia ada karena Allah, ada. Tapi karena mertua juga ada, karena tetangga ada, karena pimpinan misalkan di kantor juga ada. Oh, anak buah gue ini soleh ini. Oh, anak buah gue ini soleha ini. Wah, supaya dapat riak, supaya dapat dipuji, pujaan. Itu katanya begini, kalau kamu ina amalu bin niat, kalau niatmu dapat dipuji ya sudah, kamu sudah dibayar sama pujian itu. Kan maunya kan dipuji, niatnya dia sholat. Dan sudah dipuji oleh atasannya, oleh mertuanya, oleh tetangganya. Oh, Pak Paidi itu loh soleh, sholatnya selalu dilanggar 5 waktu berjamaah. Ya sudah, dapat kan? Karena yang dicari kan itu. Bukan ridha Allah. Ya sudah, dibayar lunas. Ina amalu bin niat. Apa yang kamu lakukan tergantung niatmu apa. Kalau niatmu sholat itu hanya untuk dipuji, ya dibayar dengan pujian itu. Nah ini riak. Tapi untungnya masih ada satunya yang di sini, yaitu Allah. Cuman dia menjadi kecil nilainya. Cuman 1/4. Seandainya Allahnya nggak ada seperti ini tadi, nggak usah dihitung, wis. Ini akan berarti bernilai kalau ada 1 di depan. Tapi kalau ini dihilangkan, nggak ada. Paham? Ya sama orang eksak kalau ngaji ya gini nih. Ya, itu riya ya. Riya ya. Jadi nilainya berapa? Ya 1/4. Semakin banyak dia riya, ya semakin kecil. Ini kan cuma 1, 2, 3. Tambah 1 Allah, maka jadi 1/4. Semakin banyak dia riaknya, mungkin sama-sama saja, ya semakin bisa jadi 1/5, 1/6, 1/7. Nggak karu-karuan. Nah, sekarang syirik. Syirik itu kelakuannya orangnya musyrik.
Ya, artinya apa? Mencampur. Mencampur. Makanya ikhlas itu ini tidak mau mencampur. The only Allah. Tidak boleh dia dicampur oleh siapapun. Hanya Gusti Allah ingkang Maha Agung. Yang kata orang Jawa, cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan. Dia tidak mau dicampur. Syirik itu mencampur. Di mana dia? Di riya ini. Dia mencampur Gusti Allah, campur dengan mertua, mencampur dengan tetangga, mencampur dengan atasan supaya kelihatan, oh ini mantu gue ini soleh, oh ini tetangga gue soleh, ini anak buah gue nih hebat nih, soleh ini. Nah, mau dapat begitu-begitu, ya dapat. Nilainya menjadi 1/4 keikhlasanmu. Nah, karena dia mencampur itu syirik. Mencampur Allah dengan yang lainnya. Makanya tauhid itu konsep membuang semua. Meninggalkan yang satu, yaitu siapa? Allah saja. Usaha menjadikan satu dari yang macam-macam itu, ya, cuman satu. Itu konsep tauhid. Kalau kita comeback ke Mekah yang 365 ini, 364 dicoret tinggal satu, yaitu Allah. Ya. Nih. Yang kemarin kita asnam itu ya, patung. Hati-hati, patung itu nanti zaman modern apapun bisa jadi patung. Jangan terlalu simpel. Usaha kamu, bisnis kamu, karir kamu, jabatan kamu, begitu kamu puja-puja, dia bisa menjadi asnam, bisa menjadi patung. Hati-hati. Ya. Oke. Syirik ya. Syirik itu mencampur. Seperti ini. Ada karena Allahnya, ada karena mertuanya, ada karena tetangganya, ada karena atasannya. Akhirnya dia cuma dapat 1/4. Kalau ada yang lainnya ya tambah kecil, tambah kecil. Inilah yang aku bilang. Ini riya, tergantung berapa pembaginya. Ini ikhlas. Tidak ada selain Allah itu sendiri. Nilainya 100%. Kalau ini berapa? 1/4 itu berapa? 25% ya? Jauh kan? Semakin banyak pembaginya, semakin banyak, semakin kecil nilainya. Ya. Nah, riya itu mencampur, maka dia menjadi syirik. Artinya hati-hati dengan riya. Karena riya ya. Tuh di sini masih nampak tuh. Gini aja ya. Ini sudah clear ya. Sudah clear ya. Hati-hati kamu, hati-hati. Ya bukan berarti aku sudah bisa ikhlas, aku juga nggak bisa ikhlas. Kita ikhlas itu sulit, kita sama-sama belajar. Ya. Bukan berarti aku terus, wah Gus Putih kalau sholat mesti ikhlas gitu. Enggak juga. Kita sama-sama belajar ikhlas gitu loh ya. Kalau kita nggak hati-hati ya, riya ini nanti dia akan menuju menjadi syirik. Ya, ini yang harus aku tekankan. Apa dia? Mencampur Allah dengan yang lain. Riya itu juga gitu ya. Melakukan suatu ibadah karena Allah, juga karena yang lain. Dia mencampur juga. Kalau ikhlas tidak. Nah, inilah yang perlu aku sampaikan ya. Dan ini nggak gampang ini. Ya. Sulit ini, sulit. Makanya aku bilang, jangan lu pikir gue bisa ikhlas setiap ibadah gue, enggak. Tapi begini ya, misalkan gue ini ya, mau ke langgar tuh di depannya, mau sholat berjamaah. Itu dari rumah itu 100%. 100% kan, berjalan kita. Nanti sampai depan, sampai gang itu ada yang tanya tetangga,
badhe teng pundi Gus Betik gitu. Mau kemana Gus Betik? Badhe teng Langgar. Mau ke Langgar sholat jamaah. Itu mulai berkurang, nggak 100% lagi. Ya, berkurang dia sudah. Nanti ketemu tetangga lagi berkurang. Itu ada. Ya itulah yang harus kita lawan bersama. Ya, karena apa? Setan itu sesuatu yang harus kita contoh dari setan itu sifatnya yang tidak pernah putus asa. Kita berangkat dari rumah mau ke masjid itu setan sudah mulai kerja. Sudahlah, ngapain juga lu ke Langgar, ngapain juga lu ke masjid, sholat aja di rumah. Gitu. Dalam hati kita, setan lu goda-goda gue. Ikhlas, berangkat kita. Enggak, ini perintah Gusti Allah. Saya harus berangkat jamaah ke Langgar. Berangkat. 100% dari rumah, 100%. Apakah setan terus tinggal diem? Kan enggak. Di jalan, dia berkolaborasi dengan tetangga, tanya seperti yang aku bilang tadi. Kita jalan terus. Sudah berkurang ikhlasnya. Setan putus asa? Enggak, kita digoda terus sama dia. Ya sudahlah, lu sholat tapi nggak usah kusuk-kusuk lah, buru-buru aja sana. Lu belum syuting, belum apa. Nah, itu contohnya ya. Jadi kalau harus kita mencontoh dari setan, ada yang perlu kita contoh, yaitu apa? Tidak kenal putus asa dia. Manusia itu terus saja dikejar sampai benar-benar terjerembab. Nah, kita juga gitu. Karena setan nggak pernah putus asa akan menyesatkan kita, kita juga jangan pernah putus asa untuk melawan setan itu, ya, sehingga terjadilah ya keseimbangan antara setan dan kita. Jadi tangguh gitu loh ya. Oke, sekali lagi aku sampaikan, ikhlas itu bukan sesuatu yang gampang, ya, karena tadi godaan-godaan tadi yang gue bilang tadi, aku pun belum tentu bisa ikhlas. Jujur aku bilang begitu. Tapi sebagai keilmuan harus aku sampaikan, artinya ayo kita sama-sama belajar menjadi ikhlas. Hanya karena Allah. Biar dapat 100% itu. Gitu loh ya. Makanya kan Islam memberikan dua solusi. Kalau kamu takut ria, takut tidak ikhlas, karena ini nanti ria menjadi syirik. Ya. Jadi tidak ikhlas. Maka sembunyikan amalan solehmu. Makanya kan yang bersolawat itu kan sebetulnya kan kalau aku mau sih, setelah bersolawat itu resinya itu dipoto dikirimkan supaya aku bisa berterima kasih secara pribadi. Kalau di awal-awal kajian ini kan terima kasihnya secara umum gitu. Tapi kan tidak semua mau, ada yang nggak pernah ngirim resinya itu, ya, dia transfer gitu. Jadi gue nggak tahu bagaimana cara berterima kasih. Ya mungkin untuk menjaga supaya tetap ikhlas itu, gitu ya. Padahal sih sebetulnya kalau gue sebut juga kan, gue nggak mungkin sebut nama lah, ya. Gue jaga privasi, tapi ya gue hormati lah ya. Itu menjaga kehati-hatian supaya tetap ikhlas, ya. Tetapi jangan lupa, Islam juga memperbolehkan kita beribadah, entah itu sholawat, entah itu sholat, entah itu apapun ya, ditunjukkan kepada publik. Boleh, tapi kita harus kuat dulu. Ikhlasnya ini harus kuat dulu. Tidak riak, kemudian apalagi syirik. Ya. Kuat dulu. Dengan tujuan apa? Supaya orang lain menjadikan kita sebagai contohnya. Dan kita akan mendapat pahala juga. Ya, kita sholat tepat waktu lewat jalan. Lewat jalan. Nah, rumah yang kita lalui, ya, ngelihat kita. Ngapain sih gue seperti ini? Oh, tiap adzan ke Langgar, oh dia sholat. Nah, terus dia tertarik ikut sholat. Nah, itu nggak apa-apa. Artinya, amalan baik kita tunjukkan dengan sebuah amalu niat itu supaya orang lain mencontoh kebaikan kita. Nah, ketika dia melakukan kebaikan seperti yang kita contohkan, kita juga dapat limpahannya. Gitu, ya. Jadi, ya gue nggak tahu, lu pikir lu sendiri kemampuan lu di mana menjaga. Nah, inilah namanya menjaga hati. Jagalah hati, itu di sini ya. Kalau lu kuat, tunjukkan. Dengan harapan misalkan lu sodako apa segala macam tunjukkan supaya orang lain meniru. Mencontoh. Wah,
itu suka sodako itu, ayo kita juga ikut sodako yuk. Nah gitu. Tapi kalau lu takut jadi riak, ya lu diem aja. Sodako sudah biarin. Antara lu sama yang nerima sodako lu aja yang tahu gitu. Jadi pilihan ada di kita dan kita bisa mengukur diri kita masing-masing gitu ya. Oke, aku sekali lagi bilang aku pun belum bisa untuk ikhlas dan kita sama-sama belajar untuk menjadi ikhlas. Oke, cukup sekian saja ya karena nanti kalau dibiarkan bisa jadi 1 jam. Ini juga maunya 35 menit, ini sudah 45 menit. Ya, semoga tidak mengganggu akhir pekan kalian ya yang udah siap-siap. Oke, sampai di sini dulu pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, ya. Jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keislamanmu, simpan dalam hatimu yang paling dalam, ya. Tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka saudara kita. Oke, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, matur nuwun, sudah ngaji bareng Gus Beti. Anda setuju, terima. Anda nggak setuju, buang dan tinggalkan. Nggak ada masalah. Ya. Oke, salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.